Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang persekutuan likuidasi sederhana atau sekaligus. Perkenalkan, saya Dwinola Laila Febrianti. Yang pertama akan membahas tentang pemahaman likuidasi. Likuidasi terjadi apabila seluruh sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan dan aset non-kas dijual. Tahap pertamanya itu proses penutupan seluruh laporan keuangan dengan telah melakukan perhitungan dan pembagian sisa laba saat likuidasi, yaitu disesuaikan dengan rasio pembagian laba yang telah disepakati. Tahap keduanya itu penjualan seluruh aset. Tahap ketiganya itu melakukan pelunasan atas seluruh laporan utang persekutuan, di mana sesuai Kitab Undang-Undang Perdata, maka kas tersebut diperuntukkan terlebih dahulu untuk pelunasan utang pihak ketiga selain sekutu, yang kedua pelunasan utang sekutu, yang ketiga sekutu menerima pengembalian modal serta keuntungannya dari sisa kas yang tersedia. Selanjutnya ada likuidasi sederhana atau sekaligus. Proses likuidasi dikatakan sederhana jika pembagian kas dilakukan serentak untuk para sekutu. Disebut juga likuidasi tunggal karena realisasi non-asetnya dilakukan sekali saja dan menyeluruh. Setelah seluruh aset non-kas terjual dan utang dilunasi, maka pembagian kas dilakukan sekali saja. Modal para sekutu menunjukkan saldo positif. Setelah realisasi dilakukan, seluruh sekutu memiliki nilai positif, seperti melakukan realisasi terhadap nilai aset non-kas, melakukan pembagian atas kerugian yang timbul akibat realisasi yang besarnya disesuaikan dengan proporsi rugi labanya, melakukan pelunasan utang dagang ke pihak ketiga, melakukan pelunasan utang sekutu, dan pembagian kas sekaligus. Perkenalkan, nama saya Rahma Gita Amru. Saya akan melanjutkan materi dari Dinola. Yang B, sekutu saldo negatif dapat ditutupi. Saldo sekutu bernilai negatif setelah rugi realisasi besar, namun dapat ditutupi utang persekutuan. Yang pertama, realisasi nilai aset non-kas. Yang kedua, melakukan pembagian kerugian atas realisasi sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati. Yang ketiga, lunasi utang dagang kepada pihak ketiga. Yang keempat, membayar sebagian utang sekutu untuk menutup sebagian defisit. Yang kelima, pelunasan utang sekutu. Yang keenam, bagian kas. Selanjutnya itu C, sekutu saldo negatif tidak dapat ditutupi. Saldo sekutu menunjukkan nilai negatif karena rugi realisasi cukup besar. Yang pertama, realisasi aset non-kas. Yang kedua, membagi kerugian sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati. Yang ketiga, melunasi utang dagang pada pihak ketiga. Yang keempat, membayar sebagian utang sekutu untuk menutup defisit. Yang D, sekutu tidak mampu menyetor modal. Sekutu tidak mampu menyetor modal pribadi dalam keadaan saldo negatif. Yang pertama, realisasi nilai aset non-kas. Yang kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Yang ketiga, melunasi utang dagang pada pihak ketiga. Yang keempat, membayar sebagian utang untuk menutupi defisit. Yang kelima, menutup nilai defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi sekutu tidak mampu. Yang E, pelunasan kepada pihak ketiga tidak dapat ditutupi kas. Kas yang diterima persekutuan tidak dapat menutupi hutang pada pihak ketiga karena rugi realisasi besar. Yang pertama, realisasi nilai aset non-kas. Yang kedua, membagi kerugian sesuai dengan rasio rugi laba yang telah disepakati. Yang ketiga, pembayaran sebagian utang dagang pada pihak ketiga. Yang keempat, pelunasan utang sekutu dapat menutup defisit utang sekutu yang bersangkutan. Yang kelima, penutupan defisit sekutu yang tidak mampu dengan modal sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. Yang terakhir itu kesimpulan. Proses likuidasi persekutuan melibatkan penjualan aset, pelunasan hutang, dan distribusi kas secara proporsional, baik secara bertahap maupun sekaligus, tergantung kondisi keuangan dan saldo modal sekutu. Penerapan langkah yang tepat dan sistematis
akan memastikan proses likuidasi berjalan adil dan sesuai ketentuan hukum serta perjanjian antar sekutu. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nola Laila Febrianti. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian likuidasi berangsur. Likuidasi berangsur merupakan likuidasi di mana nilai realisasi non-kas diketahui secara bertahap atau tidak sekaligus, sehingga realisasinya pun dilakukan secara berangsur. Karena realisasi dilakukan secara berangsur, maka realisasinya membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan prediksi dan proyeksi yang akurat. Selanjutnya, pembagian kas dalam likuidasi berangsur. Yang A. Melakukan penyusunan perhitungan pembagian kas. Prosedur yang harus dilakukan dalam perhitungan kas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah dilakukan pelunasan utang kepada pihak ketiga, selanjutnya adalah menghitung saldo modal bersih yang dimiliki oleh setiap anggota sekutu. Yang kedua, memprediksi kerugian potensi maksimal. Besarnya rugi potensi maksimal, besarnya adalah sama dengan nilai buku aset non-kas yang belum direalisasi ditambah kas yang tersisa dalam pembagian. Yang ketiga, melakukan pembagian kerugian potensial kepada seluruh anggota sekutu. Yang keempat, setelah memperhitungkan rugi, memperhitungkan saldo modal neto. Yang kelima, membagi modal bersih sekutu yang mengalami defisit. Yang B. Membuat format pembagian kas, di mana format pembagian kas, perencanaan prosedur pembagian kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perhitungan atas saldo modal bersih yang dimiliki masing-masing sekutu. Besarnya saldo modal bersih masing-masing sekutu sama dengan saldo awal modal ditambah hutang kepada sekutu dikurang prive dikurang piutang kepada sekutu sama dengan modal bersih. Perkenalkan, nama saya Rahmayinda Andru. Saya akan melanjutkan materi dari Dwi Nola. Selanjutnya yaitu yang kedua, menghitung kemampuan masing-masing kemampuan sekutu untuk menanggung rugi persekutuan. Besarnya rugi maksimal sebesar modal bersih dikalikan dengan persentase rasio pembagian laba sekutu yang bersangkutan. Yang ketiga, menghitung kemampuan masing-masing sekutu di dalam menanggung rugi dan menghitung selisih antara ranking tersebut dengan menyusun urutan ranking. Yang keempat, pembagian kas masing-masing sekutu perlu dilakukan penyusunan urutan prioritas sebagai berikut. Yang A. Sasaran utama, khususnya sekutu yang menempati posisi pertama. Ukuran segmen kas prioritas utama sama dengan rasio laba rugi dikali selisih antara peringkat 1 dan peringkat 2. Yang B. Kebutuhan kedua, khususnya sekutu yang berposisi 1 dan 2. Ukuran segmen kas prioritas kedua sama dengan rasio laba rugi dikali selisih antara peringkat 2 dan peringkat 3. Yang C, yaitu semua sekutu yang menempati posisi 1 sampai posisi terakhir. Ukuran segmen kas prioritas terakhir sama dengan rasio laba rugi dikali kapasitas posisi terakhir. Kesimpulannya yaitu likuidasi bertahap adalah proses realisasi aset non-kas secara bertahap sehingga pembagian kas kepada anggota persekutuan dilakukan secara bertahap pula. Setelah hutang kepada pihak ketiga dilunasi, dilakukan perhitungan saldo modal bersih setiap sekutu dan prediksi kerugian potensial maksimal berdasarkan nilai buku aset yang belum direalisasi dan kas yang tersisa. Kerugian ini dibagi kepada sekutu sesuai kemampuan mereka berdasarkan urutan ranking dan rasio laba rugi. Proses pembagian kas mengutamakan prioritas berdasarkan posisi ranking sekutu yang memungkinkan pembagian dilakukan secara adil dan sistematis. Dengan demikian, likuidasi bertahap mengatur alokasi aset dan
kerugian dalam persekutuan dengan cara yang struktur dan memperhatikan kemampuan masing-masing anggota. Pendekatan ini menjadikan likuidasi lebih terukur dan transparan, membantu memastikan distribusi yang tepat sesuai dengan kondisi modal dan tanggung jawab setiap sekutu.